mulai, yaitu mengenai akhir-akhir ini Pak Arifin, yaitu di mana bahwa sekarang ini budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa ya, di mana bahwa dalam bahasa-bahasa Jawa yang notabene kalau menurut saya sih harus tetap dipertahankan. Kalau misal bisa, nah diuri-uri, ya kan? Iya. Diuri ben gak lali karo Budaya basa ini. Jawa nih. Nah, seperti itu. Cuman kadang-kadang kan kita tidak menutup kemungkinan itu di luar sana banyak orang-orang Jawa yang malah tidak ingin menjadi wong Jawa. Ya, Iya. katakan Banyak aku sekarang. mau ngomong Jawa ben gak diarani wong Jawa. Nah, ada yang seperti itu juga. Ya boleh-boleh saja karena itu sifatnya kan pribadi mereka masing-masing kan. Wah, ini kebetulan ada glodok, pas ada gerimis, ada hujan. Mendunge, nah itu suara glodoknya. Hujan, cuacanya dingin ya. Seger. Jadi jaket tetap tak pakai, wis adem mulai. Dari bahasan masalah budaya Jawa ini kan ada mengenai bahasa-bahasa yang akhir-akhir ini menjadi perhatian juga untuk budaya-budaya kita, di mana ada bahasa-bahasa yang lebih ditonjolkan itu adalah bahasa-bahasa luar. Nah, ya kan? Ya contohnya itu bahasa Inggris mungkin sekarang digalakkan, bahasa Arab mungkin sekarang digalakkan, tetapi untuk bahasa Indonesia sendiri, nah itu sekarang ini malah kadang-kadang menjadi bahasa yang alay. Artinya yang tadinya sebuah bahasa yang baik menjadi bahasa yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang tua. Nah, ini menjadi berkelanjutan terus. Nah, bagaimana upaya-upaya Pak Arifin, baik itu selaku pecinta budaya dan juga sebagai pendidik, untuk mengenai bahasa itu kira-kira menurut Pak Arifin bagaimana? Kalau menurut saya ya boleh-boleh saja. Menurut mereka yang kurang paham dengan bahasa Jawa ya nggak apa-apa, Ya. boleh-boleh saja. Hanya saja seperti kita ya, kalau percaya ya mulai anak TK lah katakan, itu kalau menurut saya yang hampir hilang ini ditanamkan budaya Jawa termasuk bahasa Jawa. Iya. Istilahnya misalkan saya dengan anak saya selalu memakai bahasa Jawa dan bahasa Kromo. Iya. Iya. Nah, dari rumah dibawa ke sekolah. Itu saya merasa bangga. Iya. Oh, berarti bapaknya bisa ngajari anaknya bahasa Kromo gitu. Betul. Menyangkut masalah orang tua juga ini, Pak. Ya. Dari pendidikan kan ada 3 kalau menurut Ki Hajar Dewantoro. Pusat pendidikan. Iya. Keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau bahasa Jawa tidak ditanamkan mulai dari keluarga, terus dilanjutkan di tingkat pendidikan formal, budaya kita, bahasa Jawa kita akan hilang di masyarakat. Makanya anak-anak sekarang itu
anak kecil ke orang tua itu banyak yang nggak ngerti unggah-ungguh basa. Iya, betul. Kan banyak sekarang. Banyak sekali, iya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris tergantung di sekolahan. Nah, bahasa Jawa Untuk sehari-harinya ini. Iya. Nah, ini yang saya tekankan itu ke anak. Kalau saya tidak memberi contoh ke anak saya, bagaimana? Iya, untuk Akhirnya berkembang ke sekolah pendidikan formal tingkat, ya kebetulan tahun ini saya dipegangi menjadi guru bahasa Jawa. Alhamdulillah. Yang studi bahasa Jawa. Iya. Ya, sesuai dengan apa yang keinginan saya, angan-angan saya itu. Iya. Mindsetnya anak itu mulai kecil memang. Betul, iya. Soalnya Saya ke anak kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. soalnya pada masa-masa usia yang seperti itu kan begitu diajarkan sekali aja sudah mancep kan dalam Iya. Dalam pikiran. Jadi konsep itu mulai kecil memang. Iya. Dan lagi begini, istilahnya kita ya, baik itu sebagai orang tua ataupun juga sebagai pengajar ya, pendidik, itu harus ikut serta berpartisipasi dalam uri-uri budaya Jawa ya, terutama secara khusus kan budaya Jawa, secara umum budaya bangsa. Nah, bagaimana upaya kita itu memberikan istilahnya supaya bahasa Jawa ini nanti tidak terkikis dengan bahasa-bahasa yang sekarang muncul kadang-kadang tidak bisa dipahami orang tua, ya kan? Yeah. Nah, ini mengantisipasinya itu kan harus continue, tidak sekali dua kali kan, Pak. Nah, ini bagaimana upayanya agar apakah dari pihak sekolah memberikan semacam istilahnya pelajaran bahasa daerah itu masih relevan, ataukah sekarang ini bahasa daerah itu sudah ditiadakan. Nah, itu kadang saya berpikir, ning sekolah iki apa sih diajari bahasa daerah to? Apa wis ilang to? Kok saiki arek-arek cilik itu kadang-kadang orang ngerti bahasa Jawa. Nah, itu yang jadi pertanyaan orang tua itu kadang-kadang seperti itu. Iya. Ya, kalau saya mulai dari keluarga dulu. Iya. Makanya anak saya yang pertama itu saya kuliahkan di Jogja, mengambil jurusan pendidikan bahasa Jawa. Sing lemu lho, Mas. Iya. Itu. Akhirnya di sana dari pendidikan bahasa Jawa, sastra Jawa, Mojopatan, Iya. Pranotocoro, Pedalangan. Akhirnya ya nikmat. Iya. Akhirnya anak saya sangat menikmati dengan di situ. Iya. Ya, itu iya, waktu SD memang saya ajari nulis Jawa, istilahnya sebisa-bisanya. Saya sendiri kalau ngajar nulis Jawa itu nikmat. Iya. Satu lagi gini, Pak, di dalam pelajaran bahasa Jawa ya, itu kan banyak kandungan falsafah, ya kan? Iya. Baik itu falsafah tentang cara berteman, berkehidupan, dan juga banyak istilahnya di dalam bahasa Jawa itu literasinya itu cukup kompleks kan. Iya. Dari bahasa
kromonya aja sudah sekian item. Tingkatan. Ya, sudah sekian tingkatan. Terus, nah makanya kenapa sih bahasa Jawa itu sebetulnya kan bahasa-bahasa yang kalau menurut saya sih bahasa yang mempunyai nilai ya, nilai filosofi yang sangat nilai tinggi. filosofi yang sangat tinggi. Mengapa harus di apa istilahnya itu digeser atau apa? Kenapa tidak diunggulkan gitu loh? Apakah karena di Indonesia ini bukan orang Jawa saja? Jadi seolah-olah bahasa Jawa tidak penting, apakah seperti itu? Ya, menurut ini Pak Arifin. Yang saya juga pernah dikirim ke Madiun waktu itu, Ya. pendidikan Sambil ngeteh, Pak Arifin, mumpung hangat. kurikulum 2013 itu timnya saya tanyain, Bung Karno, Pak Harto, sampai ada Malik, orang-orang yang terkenal di dunia itu pakai kurikulum apa? Iya. Oh iya. Nah, kalau kita membentuk kurikulum, isinya kurikulum 2000, itu tim kurikulumnya yang apa, moderator sebagai apa ya, yang natar itu. Iya. Saya tanyain, kalau kita kembali kepada karakter bangsa, ya kenapa seperti orang-orang hebat itu pakai kurikulum lama? Iya, iya, iya. Gitu. Mereka nggak bisa jawab. Memang kurikulum 2013 itu setengah dipaksakan. Iya. Kalau dulu, jadi misalkan buku paket kelas 5, nanti anak saya kelas 4 naik ke kelas 5 kan bisa dipakai, Mas, ya. Dipakai, iya. Tuh. Sekarang udah ganti-ganti. Ganti-ganti, Nah, betul. hanya intinya sama. Sama. Yaitu kalau menurut Ganti bukunya. kalau menurut dari pengamatan saya sih itu tidak terlepas dari aturan bisnis. Iya. Iya kan? Dari aturan bisnis saja. Kenapa harus ganti-ganti? Tidak seperti waktu masa kecil sekolah kita dulu. Iya. Iya kan? Jadi kalau misalkan dulu pelajarannya ya wis itu saja. Nanti Iya. kita naik bisa dipakai untuk adik kelas kita. Iya. Kan seperti itu. Nah, sekarang ini kan Kan pihak luar masuk nah sekolahan. Iya. Unsurnya bisnis. jadi memang itu ada unsur bisnis supaya apa? Dari pabrik buku, pabrik kertas supaya bisa tetap berjalan, Iya. diadakanlah semacam itu supaya buku ini tetap laku, kertas ini tetap jalan. Nah, seperti itu. Jadi ya sebetulnya sama saja kan ya. Ya akhirnya anak-anak termasuk gurunya jadi korban. Jadi korban, termasuk orang tua juga. Orang tua jadi juga, korban. iya, jadi korban. Nah, karena korban tadi akhirnya menyalahkan gurunya, Nah, bukan menyalahkan tim pembuat tim, kurikulum. betul, gurunya yang disalahkan. Gurunya yang disalahkan. Pak, kenapa bukunya kok ganti-ganti? Betul, iya, iya. Nah, itu. Nah, terus kembali kita ke budaya Jawa, termasuk bahasa Jawa itu jamnya dikurangi. Kalau dulu iya. hanya civic, SD waktu Ya, kewarganegaraan, kewarganegaraan, civic, terus IPS. padahal Padahal IPS itu mempelajari sejarah, terus IPA, matematika, iya. Betul, terus betul. bahasa Jawa. Iya, bahasa daerah. Bahasa Inggris belum ada. Belum ada, belum ada. Waktu SD itu belum ada. Nah, Hanya sekarang itu. sekarang ini iya bahasa Inggris, bahasa Arab. bahasa Nah, Arab. sampai kadang-kadang saya itu gini, Pak.
nyun sewu, ada sebuah apa ya, keluarga ya. Nah ini kan ada juga dari keluarga, istilahnya ya masih dalam keluarga ya, dalam family lah. Yaitu pola mendidik putra putrinya itu ya istilahnya kalau menurut saya sih berbeda ya. Kalau untuk mereka sih sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang karena itu kan hak individu. Nah, cuman dalam aturan kalau misalkan kita berpatokan pada Jawa nih wong Jawa, iya toh. Iya. Istilahnya gini, didiklah anak-anakmu itu jangan sampai melupakan asal usul, iya toh. Iya. Misalnya asal usulnya wong Jawa ya sudah tenan wong Jawa. Tapi Jawa niku ya Jawa sing Jawa temenan kan gitu. Iya. Nah, ini gini. Disekolahkan dalam sebuah sekolah yang notabene mengenyampingkan bahasa-bahasa leluhurnya. Jadi anak-anak itu kalau misalkan manggil saya, itu kadang-kadang ngrungokne iku rasane koyo piye ya itu. Iya. Jadi ada yang nggak pakai kromo, ada yang istilahnya keminggrisan, ada yang istilahnya kemerapen, nah seperti itu. Jadi yang dipakai itu, misalnya cara hitung-hitungan itu bocah cilik diajari 1, 2, 3, 4 kan gitu. Tapi bahasa Jawa nih setunggal kali 3 sekawan itu malah orang ngerti lagi. Aku bingung piye wong tuane lek ngajari. Nah, kalau misalkan ada hal-hal semacam ini, Pak, itu bagaimana mengatasi murid-murid yang seperti itu? Kalau menurut Pak Arifin itu bagaimana? Ya akhirnya ya kebetulan ini sebenarnya di SD itu nggak ada guru bidang studi. Iya. Karena kelebihan guru, akhirnya saya ditunjuk menjadi oleh kepala sekolah itu ditunjuk mendidik bahasa Jawa tadi. Oh, iya. Nah kebetulan saya senang gitu loh Di bahasa Jawanya ya. di bahasa Jawanya itu mulai SD, SMP sampai SPG. Iya. Senang menulis bahasa Jawa, sastra Jawa, sampai tembang-tembang. Itu ternyata nikmat gitu loh. Iya. Rasa nikmat. Iya, kalau dulu kan ada bahasa pelajaran kok istilahnya kembangnya opo, nah, bahasa Jawane opo, nah itu kan ada. Sekarang ini kan sepertinya sudah hampir tidak ada, bahkan mungkin tidak ada. Nggak ada, seperti Iya. jamuran itu anak-anak nggak ngerti. Iya. Seperti lir-lir itu anak-anak Nggak asing. ngerti, ya asing. Iya. Seperti seluku-seluku batok itu nggak. Malah iya, tambah nggak ngerti juga. Ya malah yang dipakai anak-anak rengeng-rengeng itu ya Bahasa lagu-lagu- sinetron. Iya, lagu-lagu saat ini iya. yang favorit itu. Iya. Tapi ya saya juga senang lagu-lagu kenangan itu senang. Iya. Karena Ya. apa ya, bisa menyentuh perasaan dan apa ya, langsung Teringat masa lalu. Iya. Iya. Ya sebetulnya sih tidak ada salahnya karena memang tuntutan zaman itu kan sekarang ini semuanya serba ini kan Pak ya. Nanti kalau misalkan anak kita itu tidak diajari kemajuan, mengikuti zaman, akhirnya juga tertinggal. Iya. Iya kan? Tetapi kalau terlalu mengikuti arus zaman, akhirnya budayanya yang tertinggal. Kan seperti itu. Jadi ada semacam sesuatu yang harus
di satu sisi harus dikejar, di sisi lain malah tertinggal. Nah, akhirnya ini kembali ke apa, ramalan Jongko Joyoboyo. Gila-gilo wong Jawa kari sak jodo, Cina Iya. Londo kari separuh. garis apa? Iya. Kan gitu. Iya, iya. Ya saat ini, Eh, enggak nanti, ya saat ini. iya. Wong Jawa kari sak jodo. Garis sak judu. Iya betul ya. Iya kan. Tinggal sekarang ini kan kita tinggal apa ya? Malah Tinggal yang diajarkan itu ya bahasa-bahasa luar itu. bahasa luar, iya. Bahasa Makanya saya kembalikan ke milik kita sendiri, khususnya Jawa. Memang saya berusaha begitu, sampai nulis aksara Jawa. iya. Aksara Jawa itu Ono Coroko Doto Sawolo Iya. Podo Joyonyo Mogo Bodongo. Itu sudah mengandung filosofi yang sangat tinggi sebetulnya. Iya. Banyak mata pelajaran diambil di situ, Iya. di aksara itu. Makanya saya sebelum melajari sebelum mengajarkan nulis Jawa itu bercerita dulu ke anak-anak. Kejadiannya huruf Jawa itu. Iya. Kan huruf Jawa itu ceritanya itu kan dari Aji Soko. Di Aji Soko. Ya kalau ngarani nggih iman wau. Iya. Akhirnya mengutus Doro Sembodo untuk mencari pusakanya. Oh, ono Coroko, ono utusan. Sebetulnya utusan itu utusan Tuhan. Kalau menurut saya itu begitu. Iya. Istilahnya Rasul dalam bahasa Islam. Agamanya. Dodo Sawolo, utusan Tuhan itu, jadi Dodo Sawolo itu antara Rasul, utusan ini kan antara yang apa ya, kebenaran dan kebaikan. Kebaikan dan kejahatan. Jadi Dodo Sawolo utusannya pada kerengan. Iya. Podo Joyonyo, podo kuat, dari amarah alwamah, podo kuate. Iya. Kandungan maknanya itu di situ. Kan begitu. Amarah, alwamah, sufia, mutmainah. Saking podo kuate, podo Joyonyo, mogo bodongo, di wekasan kari badange. Kari mayite. Lha dadi mayit wis ora duwe nafsu maneh. Iya. Ngoten nah. Betul. Kalau dikupas sebetulnya itu waduh. Ya mengandung filosofi yang sangat tinggi sebetulnya. Nah itu kalau dulu saya ingat sekali mulai dari kelas 2 SD bahasa daerah itu saya sudah diajarkan menulis bahasa Jawa. Bahkan tulisan bahasa Jawa dulu itu ditulis dalam buku halus. Iya. Ya, dulu kan ada buku halus. Tapi nggak tahu sekarang ini masih ada apa tidak. Ada. Masih ya. Ada. Jadi ada buku halus, jadi nulisnya harus halus sekali. Iya. Seperti nulis Latin dulu itu juga gitu. Iya. Nulis pakai buku halus. Nah, istilahnya buku halus
Karena apa? Tulisannya harus halus. Halus. Rapi, sama Kalau gitu. dulu Nah, itu saya ingat sekali pada waktu kelas 2 SD itu diajari nulis bahasa Jawa masih ada. Tapi nah, nggak sekarang tahu sekarang. anak-anak nggak ngerti. Iya. Tulisan Latin itu nggak ngerti. Iya. Makanya saya kembalikan ke buku halus tadi. Antara M kan di pendek, Iya, dan garis kecil, betul. B tinggi. Nah sekarang sama. Sama. Iya. Makanya saya bingung ini M apa B. Akhirnya saya kembalikan ke itu tadi. Hanya saja tulisan Latin itu sekarang dijadi, kalau dulu miring, sekarang nggak bersambung. Iya. Oh. Iya. Kalau A ini, Iya. terus kelas 2 sudah longgar kasih gini. Ya memang untuk kurikulum itu kalau misalkan kita mau membahas masalah budaya bisa juga dijadikan budaya pada masa itu, ya kan Pak? Iya. Jadi dulu itu masanya. sekolahnya seperti ini ya bisa dijadikan seperti budaya. Terus gini Pak, masalah budaya juga. Ini menyangkut masalah kesenian ya. Sekarang ini seperti tontonan ya. Yang dulu ada ludruk, ada wayang orang, Ya. wayang wong ya toh. Ya. Terus ada kentrung, Ya. terus ada apa lagi itu? Lengger yang ngamen pakai Ya. gamelan itu loh. Betul, lengger ya itu. Lengger. Nah, ada seperti itu. Nah, sekarang ini terutama ya ketoprak dan wayang wong, wayang Wong. orang. Nah, Ya. itu kan sudah hampir punah. Bisa dikatakan sudah punah. Kalau ditumpang ya sudah punah. Iya, Ketoprak ya sudah ketoprak punah. sudah tidak ada. Terus wayang orang ya juga punah. Bahkan waktu jaya-jayanya ketoprak yang dari Tulungagung itu Siswa budaya. siswa budaya. Nah itu yang di Tulungagung sendiri ketopraknya juga sudah tidak ada, ya kan? Ya, malah bergeser ke Bergeser. Jogja sekarang. Nah itu kalau misalkan menurut Pak Arifin selaku pecinta budaya, bagaimana kiat-kiat ya istilahnya untuk menggali potensi semacam ketoprak, wayang wong, seperti yang tadi saya sebutkan, Ya, itu kalau- supaya bisa bangkit lagi itu. Ya konsep saya ya dimulai dari anak kecil tadi supaya cinta pada budayanya. Itu ya Diceritai, gitu. diceritakan, edukasi ya. Nah ini loh Angleng Darmo, ini loh. Iya. Jadi Sang pengenalan Kurian. tokoh-tokohnya Iya. dulu ya. Bercerita dulu. Ini loh kejadiannya Joko Tingkir. Iya. Ya selalu bercerita begitu sebelum mengajar bahasa Jawa itu. Nah itu Kalau ada hubungannya dengan itu ya saya kaitkan dengan itu gitu loh. iya ya. Itu untuk masa-masa yang akan datang kan ya, dimulai dari Ya. anak-anak kecil Ya. saat ini. Ya mungkin seandainya murid 20 satu kelas, muncul satu saja, saya sudah berterima kasih. Nah ini Jaranan saya juga suka, seneng. iya. Seneng Kalau- dari budayanya. Ya, yang nggak beda dengan orang Arab yang puter-puter itu. Nah, Istilahnya histeris. eh, Ya, jaranan kan katanya demit, katanya ya Iya. terserah mereka. Ya kalau Ya. jaranan itu kan memang murni budaya ya. Iya. Nah,
Ya ini satu lagi Pak, mengenai jaranan ya. Kalau misalkan jaranan itu kita pandang dari sudut budaya ya, tentu tidak akan menjadi sebuah apa ya, pertentangan yang ini, yang kadang-kadang membuat kemarahan atau membuat kegaduhan. Seandainya kita memang murni bahwa jaranan atau kuda lumping itu memang betul-betul budaya. Iya. Iya kan? Kesenian, Iya. seni budaya, ya kan? Iya. Tetapi kalau kita memandangnya dari sudut pandang agama, nah ini yang menjadi rancu nanti. Karena apa? Di dalam kesenian yang satu ini ada lagi mungkin bandengan ya. Iya. Nah ini kan ada unsur mendatangkan semacam Toh. roh ya. Ya. Nah, semacam roh. Kalau misalkan menurut Pak Arifin, dalam kesenian jaranan atau kuda lumping dan juga termasuk bandengan, bagaimana menyikapi penilaian-penilaian tadi? Apa yang harus dibuat patokan ya untuk menilai sebuah seni budaya tadi? Apakah kita harus memandang dari sudut pandang bahwa ini merupakan kesenian, atau kita memandangnya dari sudut pandang agama? Nah itu. Kalau saya sebagai pecinta budaya, katakan penikmat, Iya. ya saya kembalikan kan ya ke budayanya. Nah, kalau mereka ditinjau dari agama, ya saya ngikuti. Maksudnya ngikuti itu saya kembalikan ke agamanya. Maksudnya contoh begini, kan kalau sebelum main itu kan bakar kemenyan, Iya. jaranan. Iya. Loh, padahal di Arab, menyan yang terkenal kan menyan Arab. Iya, betul. Di Arab itu, menurut cerita yang pernah ke Arab, baju itu dikenakan begini kan, Iya. supaya berbau kemenyan. Berbau kemenyan. Iya. Bahkan di masjid itu berapa anglo begitu loh, Iya. Untuk aroma kan. untuk aroma. Supaya harum. Nah, Nah, nah terus saya tanya, kalau di Arab sendiri seperti itu, kenapa di kuda lumping istilahnya jaranan bakar kemenyan kok dikatakan musyrik? Apa lebih musyrik orang sana? begini Pak Arifin, mungkin beda persepsinya aja ya. Kalau di Arab yang seperti tadi kita Pak Arifin, baju atau apa, itu kan mereka mengambil untuk aromanya, Ya. bukan untuk tujuan mendatangkan roh, ya kan? Tetapi di sini di kuda lumping, mereka membakar kemenyan apa itu kan mendatangkan roh. Nah ini yang menjadi Nah, apa bedanya sekarang demit sama jin? Kalau demit sama jin mungkin tidak ada bedanya. Tetapi ini perlakuan pembakaran menyan itu tadi. Kan kalau orang-orang seperti di Arab ya, Iya, ya mohon maaf saya belum pernah ke sana. iya. Katanya ya, Ya, di setiap masjid dan sebagainya itu ada jinnya, makanya dibakar kemenyan. Nah, bedanya dengan di sini budayanya untuk mendatangkan jin di setiap langgar itu, bahkan di setiap rumah ada kemenyan, bakar kemenyan. Iya. Katanya orang yang pernah pergi ke sana. Nah ini nanti yang perlu menjadi apa? PR ya. Iya. PR buat kita tentunya. Apakah pembakaran kemenyan di negara Arab atau apalah, itu memang kesimpulannya seperti itu, ya kan?
untuk mendatangkan jin, apakah memang hanya sekedar untuk menciptakan sebuah aroma. Nah, itu yang harus di apa? Ya. Supaya apa? Nanti dari pola pikir para pemirsa sendiri itu biar jelas. Oh, kalau di sana begini. Oh, kalau di Indonesia kuda lumping begini. Nah, ini nanti Kan kalau didatangi jin kan beliau-beliau kan merasa bangga, iya. senang. Oh, gitu ya. Iya. Ini yang perlu saya pelajari, Pak Arifin. Terima kasih juga. Istilahnya kalau misalkan ada informasi seperti ini kan bukan untuk ajang debat ya, tapi kalau untuk saya secara pribadi itu memang membuat PR. Akhirnya saya harus mencari tahu apakah memang seperti itu atau apa. Nah, ini nanti mungkin Ya, perlu dipelajari juga. ya mungkin ya kalau ya pengetahuannya kurang, ya hanya seperti itu. Kalau saya sinaunya seperti itu ya saya biarin. Iya. Kalau tanya ya saya jawab. Iya. Padahal kalau di agama sendiri, di agama Islam ada dalil yang mengatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Iya. Ku Allah, bukan ke siapa-siapa. Iya. Kalau membakar agamanya, menurut versi saya yang pernah saya alami, jadi yang di Jawa itu juga bagus, dimanapun bagus. Istilahnya menghormati para leluhur. Iya. Di sana juga menghormati para leluhur. Makanya ada wasilah-wasilah itu. Iya. Makanya tadi yang saya maksud itu kan begini. dari apa? Sebuah kesenian ya. Terutama seni yang tadi mendatangkan roh ya. Seperti kuda lumping, bantengan, bahkan di luar Jawa sendiri di Kalimantan itu ada juga. Iya. Iya toh? Di Bali itu Ada. juga ada juga. Nah, maksud saya gini, apakah hal yang semacam ini itu pantas dipandang dari sudut agama atau tidak? Kalau menurut saya ya pantas saja. Pantas saja. Pantas Berarti saja. nanti kalau misalkan kita memandang dari sudut agama, kesenian ini pasti banyak diharamkan. Wah, itu bahaya itu. Makanya bahayanya kan di situ. Banyak diharamkan itu saya kira ya memang saya ibaratkan kalau buat kopi kurang kental. Terus perginya kurang jauh. Iya. Maksudnya saya perginya kurang jauh itu tingkat keilmuannya kurang mendalami. Padahal di dalam agama kalau misalkan kita belajar dari apa itu kan dilarang mendatangkan sesuatu yang akhirnya menimbulkan kesyirikan dan kemusyrikan. Seperti itu. Bagaimana? Ya enggak apa-apa. Kalau saya enggak. Saya itu menghormati para leluhur. Iya. Bahkan setiap Jumat Legi itu saya juga bakar dupa, bakar gak saya loh. Iya. Syariat tetap saya jalan. Kalau menurut apa? Kalau menurut saya dalam sebuah tarian seni ya, kesenian itu sebaiknya ya itu jangan dipandang dari sudut pandang agama, tetapi pandanglah dari sudut budaya. Bagaimana? Ya memang ya enggak apa-apa. Karena di antara kedua cara pandang seperti orang melarung sesaji di pantai misalkan, Ya. ya kan? Kalau kita memandangnya dari sudut pandang agama, itu pasti akan dilarang, Musyrik. musyrik.
Tetapi kalau kita memandangnya dari sudut budaya, ya monggo-monggo saja. Kan Ini ya, budaya, adat istiadat, kan seperti itu. rata-rata orang sesaji, Iya. kan orang daerah pantai. Iya, Nah, karena penghasilannya dari pantai, pantai. saya punya saudara di Muncar, atau tanggal Suro itu mesti larung sesaji. Iya. Ya saya tanya, ya sangat bersyukur pada Allah karena diberi penghasilan dari pantai. laut tadi. Caranya ya seperti itu. Caranya seperti itu, dengan budaya Dengan Jawa. budaya seperti itu. Nah, seperti waktu Nabi Muhammad itu jalan-jalan, singkat cerita menemui kuburan di makam. Ya, orang yang dalam makam tadi menangis, terus dipetikkan pohon, Iya. daun kan, Daun. akhirnya diam. Iya. Nah, dileluri oleh orang Jawa sampai disekar itu loh. Iya. Setiap malam Jumat lagi ya pas sosok Kliwon. Iya. Kan seperti itu. Iya. Nah, berarti kita kan dipandang dari sudut agama pengikut Nabi Muhammad, katakan begitu. Dari sisi budaya juga tidak musyrik. Iya, iya. Kecuali kalau kita memuja jin setan, minta pertolongan, itu musyrik. Iya. Kalau ngawerui atau memberitahu, enggak. Misalkan sampean tadi memberitahu saya untuk diajak ngomong-ngomong begini, Iya, iya. kan enggak musyrik. Iya. Kalau sampean mempertuhankan saya, berarti sampean musyrik jadinya. Iya, betul, betul. Nah, tadi itu masalah ini, Pak, untuk mendongkrak eksistensitas tontonan ketoprak tadi itu ya. Bagaimana sih membangkitkan sebuah tontonan ketoprak atau wayang wong atau ludruk ya, yang akhir-akhir ini hampir jarang diminati oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa. Padahal dulu itu ludruk itu adalah menjadi tontonan yang favorit, bahkan sebelum zamannya Kartolo ya. Oh, iya. Nah, itu kan menjadi tontonan favorit. Sampai di setiap gedung itu ada ludruk sampai sekian bulan ya. Saya ingat itu. Di Gedung Tumpang itu dulu waktu kecil saya sering mengadakan ludruk. Ya. Apakah ini pengaruh dari modernisasi zaman, atau mungkin karena semakin banyaknya tontonan-tontonan yang instan ya, kita memahami bahwa untuk mendatangkan sebuah pertunjukan ketoprak atau wayang wong itu biayanya sangat besar sekali. Karena apa? Dari perangkatnya saja sudah mahal, anggotanya banyak. Nah, itu. Terus nanti bikin terop dan lain sebagainya itu juga butuh biaya. Apakah seperti itu? Jadi pengelola tontonan ini akhirnya merasa enggan. Nah, apa kira-kira seperti itu? Ya, memang kalau itu saya kira menurut zamannya. Iya. Mulai zamannya layar tancap sampai CD, layar tancapnya nggak payu, sampai CD sekarang Ada YouTube, HP, ada HP. YouTube. Akhirnya kehilangan lacak. Betul. Sampai di desa Glagadowo itu dulunya waktu saya kecil itu ada wayang, ada topeng. Sebelum Pak Soleh masuk ke Glagadowo itu sudah ada topeng itu.
Ya, oke. Terima kasih pemirsa. Kita sudahi waktu sampai di sini dan kita insya Allah akan ketemu lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih Pak Arifin atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Supaya bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak Arifin.